Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believe in him shall not perish, but have eternal life. Shalom jemaat sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Senang bertemu dengan jemaat sekalian, jemaat yang ada di kota-kota di Indonesia dan jemaat yang ada di kota-kota di luar negeri. Saudaraku, hari ini kita sermon online. Hari ini ibadahnya spesial, saudaraku. Sermon online-nya yaitu ibadah Jumat Agung, saudaraku. Hari ini kita ibadah Jumat Agung, temanya adalah Don't Cry for Me Jerusalem. Hai putri-putri Yerusalem, jangan tangisi aku. Itu temanya, saudaraku, ya. Jadi firman Tuhan yang kita baca hari ini, kita ambil dari dua bagian. Bagian pertama, firman Tuhan diambil dari kitab Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taru ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semarak pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburannya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Amin. Jemaat sekalian, firman Tuhan bagian kedua kita ambil dari Injil Lukas pasal 23 ayat 26 sampai 49. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene.
yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya, orang berkata, berbahagialah perempuan mandul yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunlah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat, untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyelipkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah ia berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Amin. Jemaat sekalian, firman Tuhan sudah kita baca. Mari jemaat yang sedang ikut beribadah, baik di rumah maupun di kamar sendiri, baik ibadah sendirian maupun bersama jemaat, bersama keluarganya, saya ajak jemaat kita berdoa sebentar. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, kami sudah membaca firman-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Sekarang Roh Tuhan bekerja, menerjemahkan firman itu ke dalam bahasa yang boleh kami mengerti.
Tuhan pakai hamba-Mu ini dalam segala keterbatasannya untuk menyampaikan firman Tuhan ke dalam bahasa yang bisa kami mengerti. Pakai hamba-Mu ini untuk menjelaskan firman Tuhan dengan bahasa yang paling sederhana, yang gampang dimengerti oleh seluruh lapisan jemaat. Tuhan, kami rindu firman hari ini mengingat akan kematian Tuhan di atas kayu salib, membawa kami lebih kuat di dalam Engkau, lebih tekun dalam Engkau, lebih cinta kepada Engkau, dan berani berkorban untuk Engkau, Tuhan. Bawa kerohanian kami bertumbuh terus dalam pengenalan akan Tuhan Yesus. Tuhan, kami rindu, kami ingin hati kami, pikiran kami, iman kami diperbaharui oleh kebenaran-Mu. Tuhan berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, temanya adalah Don't Cry for Me Jerusalem. Saudara-saudaraku, hari ini adalah Jumat Agung. Lembaga Anthony Chang Ministry Internasional 4 minggu berturut-turut sebelum Jumat Agung hari ini sudah memberitakan firman tentang kesengsaraan dan penderitaan Tuhan. Tentunya saudara sudah ikuti 4 minggu berturut-turut saudaraku. Dan hari ini kematian Tuhan di atas kayu salib merupakan ibadah puncak saudara sekalian. Maka diperlukan keseriusan jemaat, konsentrasi penuh untuk memahami dengan sangat detail tentang Tuhan itu supaya rohanimu bertumbuh. Firman Tuhan hari ini kita minta kepada Tuhan supaya touching our soul. Firman itu menyentuh jiwa kita, menyentuh hati kita, menyentuh pikiran kita, dan memperbaharui iman kita, saudara sekalian. Baik, saudara-saudaraku, mari kita perhatikan step by step, saudara-saudara sekalian. Sekarang sudah jam 9 pagi lewat sedikit, saudara-saudara sekalian. Pada saat Tuhan Yesus akan disalib, saudaraku, Yesus disalib dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore, saudaraku. Jadi Yesus itu disalib di Bukit Golgota selama 6 jam, saudaraku. Sebelum Yesus naik ke atas kayu salib, kemarin malamnya sudah ditangkap, sudah dikhianati oleh Yudas Iskariot, diserahkan kepada imam-imam kepala, dibawa ke Herodes, kemudian dibawa ke Pilatus, saudaraku, untuk diadili, disesah, disiksa, dicambuk, saudara sekalian. Sampai besok paginya, tentunya badan Tuhan Yesus, saudaraku, sudah penuh luka. Kita kalau kena katar, saudara sekalian, besok paginya darah sudah kering, pasti daging yang kena katar itu membengkak, saudaraku. Ditekan akan terasa sakit. Jadi seluruh badan Tuhan, saudaraku, pasti bengkak, saudaraku. Bekas sayatan, bekas cambukan, bekas pukulan, ya, memar, dan segala itu banyak sekali darahnya, saudara sekalian. Jadi Yesus dalam kondisi tidak tidur semalaman, dihakimi, saudaraku. Besok paginya dibawa, disuruh pikul salib untuk naik ke Bukit Golgota untuk disalibkan, saudaraku. Nah, pada saat kita membaca firman Tuhan itu, saudaraku, di Injil Lukas itu, ketika Tuhan disuruh untuk pikul salib, ternyata Tuhan tidak kuat untuk memikul salib. Kenapa, saudaraku? Karena darah sudah keluar banyak, kondisi badan itu sangat parah, saudara sekalian. Dalam keadaan sakit, dalam keadaan seluruh badan itu penuh dengan kulit-kulit yang luka, daging yang terkelupas, saudaraku, bekas cambukan, bekas pukulan. Tentunya memikul kayu salib yang besar itu tentu tidak kuat, saudaraku. Belum lagi kayu yang besar itu bergesekan dengan daging Tuhan Yesus, untuk sakit sekali. Dan duri dari kayu yang kasar itu menusuk tempat yang luka, tentu akan sakit sekali. Maka di Alkitab yang kita baca, waktu Yesus disuruh memikul salib, Yesus tidak kuat dan terjatuh, saudaraku. Udah terjatuh, tertimpa salib lagi, saudaraku. Sudah terjatuh, tertimpa salib lagi, saudara sekalian. Maka mereka menyuruh Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota untuk membantu Yesus memikul salib sampai Bukit Golgota, saudara sekalian. Jadi ketika Tuhan Yesus disalib, saudaraku, saat itu jam 9 pagi. Jadi pada saat jam segini kita dengar khotbah, saudaraku, udah lewat kira-kira 10 sampai 15 menit, Yesus sudah di atas kayu salib, saudaraku. Jadi ketika Yesus disalib jam 9 pagi sampai jam 3 sore, 6 jam Yesus disalibkan, saudara sekalian. Nah, saudara perhatikan dengan baik. Saudaraku, ketika Yesus naik ke atas kayu salib, saudaraku, yang sudah penuh dengan luka, wajah penuh dengan luka,
Dan kepala juga dikasih mahkota duri penuh luka, saudaraku. Maka di kitab Yesaya dikatakan, wajahnya pun orang tidak mau lihat, karena sudah tidak seperti manusia, saudaraku. Hancur wajahnya, saudara sekalian. Tidak ada orang, rupanya pun orang tidak ingin melihat, saudaraku. Karena sudah tidak seperti manusia lagi, saudaraku. Penuh dengan luka yang sangat parah, saudaraku. Kitab Yesaya melukiskan seperti itu. Ia seperti domba yang keluh dibawa ke pembantaian. Dia tidak mengatakan apa-apa, saudaraku. Tidak ada kalimat keluar dari mulutnya. Dia dibawa ke pembantaian. Dia disalibkan, ditusuk lambungnya, saudaraku, dalam keadaan diolok-olok oleh tentara Romawi, saudara-saudara sekalian. Dalam keadaan seperti itu, saudaraku, dalam keadaan yang sangat parah, saudaraku, Yesus terpaku di atas kayu salib. Paku dari orang Romawi itu, saudaraku, panjangnya 18 cm, saudaraku. Bentuknya segi empat, kotak segi empat, dan meruncing ke ujung, saudaraku. Jadi dipantek ke tangan itu sakit luar biasa, saudaraku. Terkena tulang ini sakit luar biasa. Kaki juga dipaku, tangan juga dipaku, saudara sekalian. Nah, ketika Tuhan sudah menderita seperti itu, saudaraku, maka ayat pasal 23 yang kita baca, saudara-saudara sekalian, Yesus dalam kondisi yang sangat parah. Ketika sampai jam 12 siang, saudaraku, matahari sudah tidak bersinar lagi. Karena matahari pun tidak mau melihat. Matahari pun menutup wajahnya. Karena begitu kejamnya manusia. Matahari pun tidak mau melihat. Begitu kejamnya manusia, saudaraku, menggantung Tuhan itu. Menggantung Tuhan itu di atas kayu salib, saudara sekalian. Matahari pun tidak bersinar, saudara sekalian. Pas pada jam 12 siang itu, saudaraku, Yesus dalam keadaan sudah habis darahnya 6 liter itu sudah habis, saudaraku. Kondisi tangannya yang kuat itu mulai melemah sehingga bahu ini mulai menghimpit dada, saudara sekalian. Nah, himpitan itu ketika mereka menusuk perikardia atau perikardium, saudaraku, sehingga di kantong paru-paru itu keluar air dan darah, saudaraku. Jantungnya, paru-parunya semakin sulit, saudaraku. Maka ketika menghimpit dadanya dua lengan ini, saudaraku, maka saat itulah Yesus menyerahkan nyawanya, saudara-saudara sekalian. Yesus dalam kondisi mati, saudaraku. Jam 3 sore diturunkan, saudara sekalian. Nah, saudaraku, ketika kita sampai poin ini, saudara sekalian, tentang penderitaan Tuhan itu kita sudah pahami dalam 4 seri berturut selama 4 minggu, saudara sekalian. Dan tentang apa yang dialami kita semua sudah tahu, saudaraku. Dan sekarang kita masuk tema kita. Don't cry for me, Jerusalem. Saudara-saudara sekalian, saya mau tanya. Ketika kita mengingat akan kematian Tuhan, menelusuri selama 4 khotbah seri berturut, saudaraku, pasti ada air mata, saudaraku ya. Pasti ada keharuan kita, saudaraku. Minggu kemarin saya nangis, saudaraku. Saya tak kuat mengingat kebaikan Tuhan, saudaraku. Setiap tahun ketika saya membaca tentang penyaliban Tuhan itu, air mataku tak terbendung. Keharuan itu tak terbendung, saudaraku. Karena saya tahu Tuhan mau seperti itu untuk apa, saudaraku. Nah, saudara sekalian, saya mau tanya, saudaraku. Perhatikan, ini center point dari khotbah Jumat Agung hari ini. Ketika saudara melihat Yesus dipaku, disiksa, dihina dalam keadaan rupa pun orang sudah tidak mengingini, saudaraku. Ia sangat dihina, ia amat disiksa, ia dirontokkan, oleh pemberontakan, ia tertikam, saudaraku. Ia dihancurkan, dia seperti kena tulah, saudaraku. Dia diremukkan, saudara sekalian. Dalam perasaanmu, dalam matamu melihatnya, saudaraku, apa yang ada di reaksi dari kamu, saudara sekalian, dari engkau, jemaat sekalian? Kau nangis? Saya percaya pasti ada. Engkau terharu? Pasti ada, saudaraku. Nah, perlu ada suatu penjelasan yang detail, yang secara teologis tepat sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Saudara-saudara sekalian, ketika Tuhan itu akan naik ke bukit Golgota, saudaraku, yang mengiring dia itu ada putri-putri Yerusalem. Di ayat yang kita baca, dikatakan di situ, maka putri-putri Yerusalem itu menangisi dia, meratapi dia, saudaraku. Ketika Tuhan mendengar ratapan putri-putri Yerusalem, saudaraku, Yesus berhenti sebentar, saudaraku. Ada suatu koreksi kepada pertumbuhan rohani daripada putri-putri Yerusalem, saudaraku. Yesus berkata,
Hai putri-putri Yerusalem, jangan engkau tangisi aku. Tangisilah dirimu sendiri. Akan tiba saatnya orang akan menyuruh gunung-gunung runtuh menimpanya. Akan menyuruh bukit-bukit menimpa mereka. Bahkan saudara sekalian, ketika Tuhan mengatakan seperti ini, saudaraku, apa maksudnya? Dan jemaat perhatikan. Saudaraku, suatu kekeliruan yang harus dikoreksi, suatu Christian worldview yang harus diperbaiki. Pada saat saudara melihat penderitaan Tuhan begitu hebat, saudaraku, waktu engkau menangis, engkau terharu, pengertiannya, kasihan ya Tuhan. Kok begitu ya Tuhan? Kok ditolong, kok tidak ditolong Bapa di surga ya? Kok tidak dibebaskan ya? Kasihan sekali Tuhan Yesus ya. Nah, air mata kita, keharuan kita, meratapi dia, menangis dia, kasihan kepada dia, saudaraku, itu salah, saudaraku. Itu keliru, saudaraku. Oleh sebab itu, ketika Tuhan Yesus mendengar putri-putri Yerusalem itu menangisi dia, meratapi dia, dia berhenti sebentar. Perlu ada suatu correction kerohanian. Jangan tangisi aku. Hai putri Yerusalem, don't cry for me Jerusalem. Artinya apa, saudaraku? Yesus tidak minta dikasihani. Yesus tidak minta diratapi. Yesus tidak minta kita empati kepada dia. Enggak, saudaraku. Justru dia datang untuk disalib. Yesus bukan penakut. Yesus bukan, aku tak berdaya karena muridku menjual aku, muridku menipu aku tidak bisa buat apa-apa. Imam-imam kepala mereka mayoritas sudah ada suara, terpaksa aku disalib. Itu bukan Yesus, saudaraku. Yesus justru datang untuk disalib, saudaraku. Jadi dia datang untuk disalib, maka dia berkata, anak manusia akan diserahkan, disalibkan, dan dimatikan. Pada hari ketiga, dia akan bangkit dari antara orang mati. Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib adalah kehendak Bapa, saudara sekalian. Jadi, tangisan kita, air mata kita, bukan meratapi dia. Kasihan ya, kok bisa begini dia ya. No, saudara sudah salah. Maka Yesus mengkoreksi kerohanian putri-putri Yerusalem itu. So what, Pak Pendeta? Air mata kita, keharuan kita, saudaraku, ketika kita melihat penderitaan Tuhan Yesus di atas kayu salib, saudaraku, mengandung dua pengertian. Pengertian pertama, saudaraku, waktu kita melihat penderitaan begitu hebat itu, ia sangat dihina, ia disiksa, ia begitu menderita, ia terbuang daripada peradaban manusia, saudaraku, ia ditinggalkan. Saudara-saudara sekalian, air mata kita, keharuan kita adalah, pengertian pertama adalah, mengapa Tuhan engkau mau seperti itu? Mengapa engkau rela diperlakukan seperti itu? Mengapa engkau mau diejek seperti itu? Mengapa engkau mau dihina, diperlakukan, diolok-olok, dibuka engkau punya pakaian semua, engkau dihina begitu hina? Mengapa engkau seperti itu, Tuhan? Mengapa engkau mau? Mengapa engkau mau, Tuhan? Air mata itu baru benar, saudaraku. Keharuan air mata, pengertian itu baru benar. Itu pengertian yang pertama, saudaraku. Ingat ya, jemaat ya. Kesalahan masa lalu sudah lewat, sudah, saudaraku. Jadi setiap kali engkau menangis, engkau terharu melihat salib Tuhan, engkau terharunya, engkau menangisnya adalah, mengapa engkau begitu baik, Tuhan? Mengapa engkau mau seperti itu? Mengapa engkau rela seperti itu? Mengapa engkau memberikan dirimu seperti itu, Tuhan? Mengapa engkau mau diperlakukan oleh kejahatan manusia seperti itu? Mengapa engkau mau rela dijual oleh Yudas Iskariot, Tuhan? Mengapa engkau mau? Itu air mata orang percaya mesti itu baru benar, saudaraku. Itu pengertian pertama. Air matamu, keharuanmu adalah, mengapa engkau begitu baik, Tuhan? Mengapa engkau begitu baik, Tuhan? Mengapa Tuhan? Itu air mata kita, saudaraku ya. Oke, sekarang air mata dan keharuan kita, pengertian kedua adalah, pengertian pertama ketika kita sudah bertanya, mengapa engkau rela? Mengapa engkau mau? Mengapa engkau begitu baik? Mengapa engkau mau diperlakukan seperti itu? Pengertian kedua adalah, saudaraku, Yesus berkata kepada putri-putri Yerusalem. Pertama pengertiannya, jangan tangisi aku.
Kedua, Yesus berkata apa? Tangisilah dirimu sendiri. Jadi keharuan kita, air mata kita, pengertian keduanya adalah Tuhan mau seperti itu karena aku. Tuhan rela disita seperti itu karena dosaku. Tuhan mau diperlakukan seperti itu karena aku. Tuhan mau dihina, dibuang dari peradaban. Tuhan mau diperlakukan seperti itu, diejek-ejek, ditusuk, dikasih mahkota duri. Begitu sulit dia, wajah rusak parah. Tuhan mau seperti itu karena aku orang berdosa. Ratapilah diri kita sendiri, saudaraku. Itu air matanya. Nah, kalau engkau mampu menangis, engkau mampu terharu dengan dua pengertian seperti itu, imanmu tumbuhnya bagus, saudaraku. Imanmu tumbuhnya bagus. Jadi setiap kali engkau melihat salib itu, air matamu benar, kerohanian benar. Pengertian pertama, mengapa engkau mau seperti itu? Engkau nangis, engkau sedih, engkau terharu. Pengertian kedua, engkau mau seperti karena aku Tuhan, aku meratapi, aku orang berdosa. Aku meratapi, aku orang yang hancur. Aku meratapi, aku orang yang seharusnya yang mengalami siksaan. Tapi engkau sudah menggantikan aku. Oleh pemberontakanku, engkau tertikam. Oleh dosaku, engkau dihancurkan. Engkau kena tulah, engkau diremukkan oleh Bapa. Tuhan Yesus, oleh karena aku. Jikalau jemaat mengerti seperti itu, imanmu bagus, saudaraku. Mulai hari ini, kalau jemaat mengerti seperti ini, rohanimu akan bertumbuh, saudara sekalian. Nah, sekarang jemaat perhatikan. Bagi jemaat saudara-saudara yang simpatisan hari ini ketika mengikuti Jumat Agung dari program Lembaga Anthony Chang Ministry International, saudaraku, engkau belum percaya, engkau bukan anak Tuhan, engkau orang yang percaya atau tidak, engkau orang yang simpatisan, yes or no, ya atau tidak, engkau orang yang ragu-ragu. Hari ini percaya Tuhan Yesus. Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib memberikan keselamatan yang kekal kepada engkau, saudaraku. Hari ini percaya, pasti hari Jumat Agung, engkau terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Itu yang pertama, buat saudara-saudara yang belum percaya. Dan yang kedua, saudara sekalian, buat kita yang sudah percaya, kematian Tuhan itu menebus dosa kita. Kita sudah menjadi warga negara sorgawi. Suatu hari kita mati, kita akan pulang ke surga. Seperti penjahat itu. Tuhan berkata, hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Suatu hari nafas kita berhenti, saudaraku, kita pulang ke rumah Bapa. Kita bersama Tuhan Yesus di surga. Karena Tuhan sudah mati untuk kita. Kematiannya bukan kematian yang pura-pura. Kematian yang real untuk kita orang percaya, saudaraku. Dan poin yang ketiga, jangan lupa. Setelah kita menjadi warga negara sorgawi, setelah kita diselamatkan oleh Tuhan, dalam perjalanan hidup kita, kita masih terdiri dari darah dan daging, saudaraku. Sangat bisa terjadi kita masih berbuat dosa seperti saya dan saudara sekalian. Maka itu, saudaraku, kita perlu mengaku dosa di Jumat Agung ini. Selain dosa kita sudah ditebus Tuhan, masih ada dosa yang kita lakukan setiap hari, baik yang kita sengaja maupun tidak, saudaraku. Kita perlu mengaku dosa pada Jumat Agung ini, supaya Tuhan Yesus mengampuni kita, menyucikan kita, melayakkan kita, saudaraku, sehingga kita menjadi umat pilihan Allah yang senantiasa disucikan oleh darah Tuhan Yesus, yang diperbaharui setiap hari, supaya kita kedapatan suatu hari tidak bercacat di hadapannya, saudaraku. Saudara sekalian, itu yang perlu kita mau untuk khotbah hari, saudaraku. Nah, ketika saudara sampai kepada pemahaman seperti, kita baru sadar diri kita. Ketika kerohanian bertemu dengan baik ke Allah yang khotbah seperti, saudaraku, engkau akan tercipta kerohanianmu, membawa engkau hidup benar, berkeluarga benar, bisnis benar, dan juga melayani Tuhan juga benar, saudaraku. Karena arahnya sudah benar, pemahamannya sudah benar, saudaraku. Tiap hari koreksi diri, diperbaharui, terus disucikan oleh darah Tuhan. Makin hari, makin berkenan kepada Tuhan, saudaraku. Saya percaya Tuhan Yesus umur 26. 3 tahun kemudian, saya menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Saya masuk sekolah pendeta umur 29 tahun, saudaraku. Waktu itu saya belum menikah.
Saya selesaikan sarjana teologi saya 5 tahun. Saya selesaikan master teologi saya 3 tahun. Saya selesaikan S3 saya, saudaraku, 2 tahun, saudara sekalian. Saya selesaikan semua studinya, saya melayani Tuhan sampai hari ini. Saya sudah melayani Tuhan sekitar 30 tahun, saudaraku. Saya sudah melayani Tuhan sekitar 30 tahun, saudara-saudara sekalian. Dan saya, karena saya tahu, pertama saya tidak mengerti, saya jangan nangis, kasihan ya Tuhan, kok begitu, itu yang saya lakukan. Tapi hari bertambah hari, minggu bertambah minggu, bulan bertambah bulan, tahun bertambah tahun, kerohanianku bertumbuh, lama-lama saya memahami. Saya mengerti, air mataku menjadi pahamnya menjadi lain. Keharuanku, pengertian menjadi berbeda, saudaraku. Itu membawa saya menyerahkan diri menjadi pendeta, menjadi hamba Tuhan. Diri ini dipersembahkan untuk Tuhan. Saya adalah hamba Tuhan yang tidak bekerja, saudaraku. Saya tidak bekerja mencari kehidupan. Saya tidak dagang, tidak bisnis, saudaraku. Saya mau hidup saya seluruhnya waktu saya untuk Tuhan. Karena aku ingin membalas kebaikan Tuhan. Aku ingin tiap hari merenungkan firman Tuhan. Aku ingin melayani Tuhan, baik di atas mimbar maupun di bawah mimbar, saudaraku. Maka saudara, ketika mengenal lembaga Anthony Chang Ministry International, lembaga ini melayani di atas mimbar, yaitu berkhotbah kemana-mana untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Pelayanan di bawah mimbar adalah menolong orang-orang yang susah dari program yang namanya Setulus Hati, saudaraku. Saudara, saya jarang mengkhotbahkan tentang berkat Tuhan. Tapi saudara mau tahu, berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya. Saya tulus, saya sungguh, saya sayang kepada Tuhan, dan Tuhan itu sayang sekali kepada saya. Saya alami bertahun-tahun perjalanan bersama Tuhan, saudaraku. Pertama kali saya praktek sekolah pendeta, itu 25 tahun yang lalu, ke pedalaman Kalimantan. Saya melihat satu tanah kosong, saya bilang sama Tuhan, aku ingin bangun gereja di sini. Tuhan pakai saya supaya saya bisa bangun gereja ini. Saya hitung itu butuh 2 juta. Zaman itu 2 juta besar, saudaraku. Saya khotbah di kapal laut yang saya pergi itu, saudaraku. Saya khotbah di gereja, saya kumpulin uang-uangnya, saudaraku. Ada jemaat memberi persembahan. Saya bangun itu gereja 2 juta. Saya bangun itu gereja, saudaraku. Jadi kemudian saya pulang. Dalam perjalanan pelayanan hidup saya, saudaraku, saya melihat orang susah. Orang ini susah sekali. Rumahnya hancur lebur. Saya pulang, ada air mata saya. Saya bilang, Tuhan, pakai saya untuk menolong orang susah ini. Tidak semua orang susah saya tolong. Saya akan melihat keadaannya dulu, saudaraku. Tuhan pakai saya. Tuhan menggerakkan lewat khotbah saya. Menggerakkan banyak jemaat untuk menolong. Saya bangun 7 rumah untuk orang miskin sekali, saudaraku. Semua adalah dari tangan Tuhan. Setiap kali saya berkata, Tuhan, kasihan orang ini. Tuhan pakai saya. Tuhan gerakkan hati jemaat untuk menolong orang-orang seperti. Saya membangun 7 rumah, saudaraku. Saya buat bedah rumah itu sudah 7 rumah sampai hari ini, saudara sekalian. Saya membangun 2 gereja. Satu yang waktu pertama kali praktek itu, yang kedua di Manado waktu banjir bandang itu gereja di bawah air, saudaraku. Saya duduk di tempat situ, saya bilang, Tuhan, pakai saya untuk bangun gereja ini, kasihan jemaatnya, Tuhan Yesus. Saya berdoa, saya berkhotbah, jemaat memberi persembahan, saudaraku. Saya bangun satu gereja untuk jemaat yang ada 17 kakak itu, saudaraku. Saudara sekalian, dalam perjalanan hidup saya tidak pernah kekurangan berkat. Sama dengan waktu operasi mata, operasi jantung, saudaraku, biayanya pasti mahal. Tuhan, tolong saya. Selalu Tuhan kasih jalan, saudaraku. Termasuk lembaga Anthony Chang Ministry International, saudaraku. Tuhan, aku butuh suatu studio rekaman yang bagus. Tuhan cukupkan. Tuhan, aku butuh satu office yang baik. Tuhan kasih, saudaraku. Tuhan sayang sekali sama saya. Karena Tuhan tahu hati saya. Saya tidak bisnis, saya tidak dagang. Hidup saya seluruhnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena salibnya selama mulia. Salibnya sungguh mulia. Aku tidak mau lupa Getsemani. Aku tidak mau lupa cinta Tuhan. Aku ingin selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Aku ingin selalu dipakai Tuhan sampai napas saya yang terakhir. Saudara sekalian, mau engkau seperti itu? Saya nggak tahu bagaimana kerohanianmu,
Tapi hari ini ketika engkau dengar Jumat Agung ini, saudaraku, imanmu harus bertumbuh, kerohanianmu harus bertumbuh, hidupmu harus berkobar-kobar, pelayananmu harus sungguh-sungguh, bisnismu harus baik, rumah tanggamu harus baik, saudaraku. Engkau harus bertumbuh ke arah begitu, baru kita bisa memuliakan nama Tuhan. Terlampau besar pengorbanan Tuhan. Tuhan, kenapa engkau mau? Kenapa engkau rela? Kenapa engkau mau diksa seperti itu? Karena untuk aku orang berdosa. Pembalasannya adalah kita hidup berkenan kepada Tuhan. Kita melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Bukan suatu perkataan statement saja, tapi suatu action, tindakan konkret seumur hidup, jemaat sekalian. Inilah orang Kristen militan. Kalau engkau mendengar firman ini, engkau jalankan dengan baik, engkau berkenan kepada Tuhan, engkau tidak usah takut tentang berkat Tuhan. Tuhan mampu menyediakan dengan caranya Tuhan, saudaraku. Jikalau hatimu tulus, jalanmu lurus, hidupmu suci, Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau. Tuhan cukupkan semua yang engkau inginkan. Tapi hanya kadang-kadang kita tidak seperti itu, saudaraku. Jalan kita miring. Kita menempuh di jalan orang berdosa, saudaraku. Keinginan kita terlalu besar. Keegoisan kita terlalu tinggi. Sehingga kita tidak mampu lagi melihat kebesaran Tuhan. Hari ini, ketika kau mendengar firman Tuhan sebagai saudaraku, camkan dalam hatimu dua pengertian tentang keharuan dan air matamu. Ketika kau melihat kayu salib, maka rohanimu akan bertumbuh dengan baik. Jemaat yang ada di luar negeri, jemaat yang ada di kota-kota Indonesia, jemaat yang selama ini engkau sungguh cinta Tuhan, engkau kuat dalam Tuhan, dengarkan firman saudaraku. Biar Jumat Agung ibadah hari ini menjadi suatu momentum yang besar, yang menekan dalam hatimu, memberikan suatu kekuatan bagi kerohanianmu untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Jemaat mau? Saya berharap engkau mau, saudaraku. Saya berdoa untuk engkau. Setiap kali kau mendengarkan dari lembaga Antoni Chang Ministry Internasional, rohmu menyala-nyala, imanmu hidup, saudaraku. Keep the fire burning, berkobar-kobar untuk Tuhan. Biarlah khotbah ini menjadi berkat bagi jemaat, kekuatan bagi engkau, saudara sekalian. Baik engkau masih muda, engkau masih remaja, pemuda, engkau sudah menjadi orang tua, engkau yang sebaya sedang giat-giat bisnis, engkau pelayan Tuhan, businessman, majelis diaken, kau pendeta, saudaraku. Jikalau hari ini engkau tidak tekun untuk Tuhan, buat apa jadi hamba Tuhan? Jikalau hari ini engkau hidup untuk menjadi hamba uang, sebagai pendeta, untuk apa engkau jadi pendeta, saudaraku? Tuhan tidak panggil kita ke arah situ. Tuhan panggil kita demi kemuliaan namanya. Menjadi berkat, menjadi mercusuar, menjadi alat di tangan Tuhan, memberitakan Injil sampai suatu hari Tuhan datang kembali menjemput kita semua. Mari jemaat sekalian, kita tundukkan kepala kita. Jemaat tunduk kepala. Jumat Agung hari ini, Tuhan melihat hatimu, Tuhan melihat imanmu, Tuhan melihat jiwamu, Tuhan melihat pikiranmu. Perbaiki jikalau air matamu salah. Perbaiki jikalau pengertian keharuan, pengertianmu salah, pengertian air matamu salah tentang penyalipan Tuhan. Perbaiki. Supaya engkau berkenan kepada Tuhan. Supaya imanmu tumbuh dengan benar, dengan akar yang kuat, dengan fondasi yang kuat, sehingga kerohanian bertumbuh dengan baik. Jemaat sekalian, kesempatan buat engkau di Jumat Agung ini, ada 1 menit engkau berdoa sendiri. Salibnya, salibnya selama mulia. Jangan lupa Getsemani. Jangan lupa sengsaranya. Jangan lupa cinta Tuhan. Ku mau segenap hati memikul salibmu. Ku mau segenap hati mengiring engkau sampai berkesudahan, sampai napas ini berhenti. Ku mau iring Yesus sampai hidup ini selesai. Lihat hatimu jemaat sekalian. Perhatikan hidupmu.
Di momen yang bagus ini, di Jumat Agung yang bagus ini, kau berjanji sama Tuhan, hidup berkenan, melayani Tuhan, membangun gereja Tuhan, menolong orang miskin, menjadi berkat bagi banyak orang, mendukung pekerjaan Tuhan, membesarkan keluargamu, memuliakan nama Tuhan, supaya orang melihat engkau adalah orang Kristen, maka orang akan memuliakan Tuhan Yesus. Tuhan, hamba berdoa, letakkan tanganmu pada Jumat Agung ini di hati jemaat. Letakkan tanganmu di pikiran jemaat, supaya mereka diperbaharui, mereka disucikan, dikuduskan oleh darah Tuhan, oleh kematian Tuhan di atas kayu salib, membawa kami hidup berkenan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih dari Bapa dari surga dicurahkan untuk jemaat. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, memelihara iman jemaat, dan Roh Tuhan menguatkan jemaat dalam berbagai kesulitan hidup, tetap memuliakan Tuhan sampai selama-lamanya, sampai suatu hari Tuhan datang kembali menjemput setiap orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Amin.